Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Yoga Pratama akan menjelaskan tentang metode ijtihad dan mazhab untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah hukum Islam. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad berakar dari kata al-jud yang berarti al-taqoh atau daya, kemampuan, kekuatan, atau dari kata al-jad yang berarti al-masyaqqah atau kesulitan, kesukaran. Dari itu, ijtihad menurut pengertian kebahasaannya bermakna bazal al-wus wa al-majhud atau pengerahan daya dan kemampuan, atau pengerahan segala daya dan kemampuan dalam suatu aktivitas, atau pengerahan segala daya dan kemampuan dalam suatu aktivitas dari aktivitas-aktivitas yang berat dan sukar. Kemudian di kalangan para ulama, ijtihad ini khusus digunakan dalam pengertian usaha yang sungguh-sungguh dari seorang ahli hukum atau al-faqih dalam mencari tahu tentang hukum syariat. Adapun definisi lain dari ijtihad menurut Wahbah al-Zuhaili ialah perbuatan-perbuatan istinbat hukum syariat dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syariat. Sedangkan pengertian ijtihad menurut istilah hukum Islam ialah mencurahkan tenaga atau memeras pikiran untuk menemukan hukum agama atau syara' melalui salah satu dalil syara' dan dengan cara-cara tertentu. Sebab tanpa dalil syara' dan tanpa cara-cara tertentu tersebut, maka usaha tersebut merupakan pemikiran dengan kemauan sendiri semata-mata dan sudah barang tentu cara ini tidak disebut ijtihad. Sehingga dari beberapa hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ijtihad ialah usaha yang dilakukan untuk seorang ahli fikih dengan sungguh-sungguh untuk menggali suatu hukum syara' atau yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang rinci. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, ijtihad menjadi istilah hukum tertentu yang berarti suatu jalan pengambilan hukum dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan akal. Dasar hukum ijtihad. Secara umum, hukum ijtihad itu adalah wajib. Artinya seorang mujtahid wajib melakukan ijtihad untuk menggali dan merumuskan hukum syara' dalam hal-hal yang syara' sendiri tidak menetapkannya secara jelas dan pasti. Adapun dalil tentang kewajiban untuk berijtihad itu dapat dipahami dari firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 59 yang artinya, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Dalam ayat ini Allah menyuruh orang-orang yang mempunyai pandangan fakih untuk mengambil iktibar atau pertimbangan dalam berfikir. Perintah untuk mengambil iktibar ini sesudah Allah menjelaskan malapetaka yang menimpa ahli kitab Yahudi disebabkan oleh tingkah mereka yang tidak baik. Dalam ayat ini Allah menyuruh mengambil iktibar, berarti Allah juga menyuruh berijtihad. Sedangkan surat itu pada dasarnya adalah untuk wajib. Fungsi ijtihad. Yang pertama, ijtihad al-rujuk atau kembali, yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam dari segala jenis interpretasi yang kurang jelas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, fungsi ijtihad al-ihya atau kehidupan, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai agar semangat dan mampu menjawab tantangan zaman menurut Islam. Yang ketiga, fungsi ijtihad al-inabah atau pembenahan, yaitu memenuhi ajaran-ajaran Islam yang sebelumnya diijtihadi oleh ulama terdahulu yang kemungkinan ada kesalahan menurut kondisi dan konteks zaman sekarang. Objek ijtihad. Objek ijtihad ialah setiap peristiwa hukum, baik sudah ada nasnya yang bersifat zani maupun belum ada nasnya sama sekali,
pada itu ijtihad adalah dogma yang penting sekali bagi pembinaan dan perkembangan hukum Islam. Terbuka bebasnya ijtihad dalam hukum Islam tidak berarti bahwa setiap orang boleh melakukan ijtihad, melainkan hanya orang-orang yang telah memiliki syarat-syarat tertentu pula, baik yang berhubungan dengan sikap ketika menghadapi nas-nas yang berlawanan. Menurut Al-Ghazali, objek ijtihad adalah setiap hukum syara yang tidak memiliki dalil yang qot'i. Dari pendapatnya itu diketahui ada permasalahan yang tidak bisa dijadikan objek ijtihad. Metode ijtihad. Yang pertama, ijma' merupakan kesepakatan seluruh mujtahid di suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat dan berkaitan dengan hukum syara yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Adapun contoh ijma' adalah ijma' sahabat, yaitu ijma' yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua, qiyas merupakan hukum tentang suatu peristiwa yang diterapkan dengan cara membandingkannya dengan hukum peristiwa lain yang sudah ditetapkan sesuai nas. Contohnya adalah mengkiaskan pembunuhan yang menggunakan alat berat dengan pembunuhan menggunakan senjata tajam. Yang ketiga, istihsan merupakan berpindahnya mujtahid dari satu ketentuan hukum ke hukum lainnya karena terdapat dalil yang menuntunnya. Contohnya adalah wasiat. Meski secara qiyas tidak diperbolehkan, namun karena terdapat dalam Al-Quran, maka wasiat diperbolehkan. Yang keempat, maslahah mursalah merupakan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan mengesampingkan kemudaratan karena tidak ada dalil yang menganjurkan maupun melarangnya. Contohnya adalah membuat akta nikah, akta kelahiran, dan sebagainya. Yang kelima, istishab merupakan metode yang dilakukan dengan menetapkan hukum yang sudah ada sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya. Contohnya adalah setiap makanan boleh dikonsumsi hingga ada dalil yang mengharamkannya. Yang keenam, ada urf merupakan suatu perkataan yang sudah dikenal oleh masyarakat dan dilakukan turun-temurun. Contohnya adalah halal bihalal yang dilakukan saat hari raya. Yang ketujuh, sadzwi zariyah merupakan sesuatu yang secara lahiriah boleh tetapi bisa mengarah ke kemaksiatan. Contohnya bermain kuis yang mengarah ke perjudian. Kedelapan, qaul al-sahabi merupakan pendapat sahabat yang berkaitan dengan perkara yang dirumuskan setelah Rasulullah SAW wafat. Contohnya adalah pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa kesaksian anak kecil tidak diterima. Yang kesembilan, syar'u man qablana merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan untuk umat terdahulu melalui nabi-nabi sebelum Rasulullah. Contohnya adalah kewajiban untuk berpuasa. Pengertian mazhab merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Mazhab adalah haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi rujukan umat Islam. Mengutip dari buku Hukum Islam karya Panji Adam, secara etimologis kata mazhab memiliki dua pengertian. Pertama, kata mazhab berawal dari kata zahaba yadhabu zahaban wa zuhuban wa mazhaban yang memiliki arti telah berjalan, telah berlalu, dan telah mati. Kedua, kata mazhab juga memiliki arti sebagai sesuatu yang diikuti dalam berbagai masalah disebabkan adanya pemikiran. Jenis-jenis mazhab. Yang pertama ada mazhab Hanafi, yang merupakan aliran mazhab yang merujuk pada pemikiran pendirinya, yaitu Imam Abu Hanifah. Artinya, para pengikut mazhab ini menyandarkan argumentasi mereka kepada pemikiran atau ijtihad yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah.
Mazhab Hanafi termasuk salah satu mazhab fikih dalam Islam Sunni, yaitu aliran yang banyak dianut oleh mayoritas umat muslim. Dalam menetapkan suatu hukum fikih, mazhab Hanafi bersandar pada beberapa sumber dengan urutan, yaitu Al-Quran, hadis atau sunnah, atsar, sahabat Rasulullah SAW, qiyas, istihsan, ijma' para ulama, dan urf atau tradisi yang berulang-ulang. Yang kedua, mazhab Maliki merupakan aliran mazhab yang dibentuk oleh pemikiran Imam Malik bin Anas dan para penerusnya. Mazhab Maliki termasuk mazhab dengan penganut terbesar ketiga, yakni sekitar 25% dari umat Islam di seluruh dunia. Dominasi penganut mazhab ini berada di negara-negara Afrika Barat dan Utara. Keunikan mazhab Maliki yaitu penganutnya menyodorkan tata cara hidup penduduk Madinah sebagai sumber hukum yang didasarkan pada fakta bahwa Rasulullah SAW hijrah, hidup, dan meninggal di Madinah. Sumber penetapan hukum mazhab ini didasarkan pada nas atau Al-Quran dan Sunnah yang mutawatir, zahir, nas, dalil nas, amal perbuatan penduduk Madinah, khabar ahad atau yang dirawikan seseorang, ijma', fatwa sahabat, qiyas, istihsan, syadz dari'ah atau menutup jalan yang membawa kerusakan, mura'atul khilaf atau menghormati perselisihan pendapat, istishab atau berpegang pada hukum semula, maslahah al-mursalah, syariat sebelum Islam. Yang ketiga, mazhab Syafi'i adalah mazhab fikih yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i. Mazhab ini memiliki pengikut terbesar kedua setelah mazhab Hanafi di seluruh dunia. Penganut mazhab Syafi'i ditaksir mencapai sekitar 28% dari seluruh muslim Sunni di dunia, mulai dari Mesir, Arab Saudi bagian barat, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunei, Pantai Coromandel, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain. Yang keempat, mazhab Hambali merupakan suatu aliran mazhab yang merujuk pada pemikiran Imam Ahmad bin Hanbal beserta murid-muridnya. Berdasarkan jumlah pengikutnya, mazhab ini tergolong sebagai mazhab dengan pengikut terkecil di antara yang lain, yaitu hanya sekitar 5% dari seluruh kaum muslim Sunni di seluruh dunia. Penganut mazhab Hambali paling dominan berada di daerah Semenanjung Arab dan Arab Saudi. Sumber penetapan hukum mazhab ini berpegang pada nas atau Al-Quran dan Sunnah. Fatwa sahabat, ijtihad sahabat, mengambil hadis mursal dan dhaif lebih diutamakan daripada qiyas, dan qiyas sebagai langkah terakhir. Sekian penjelasan tentang ijtihad dan mazhab dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.